Hai Sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat juga di hari ini. Ceritanya sih, gue tuh udah kurang lebih sebulan kali jadi gamers mobile ceritanya. Setelah gue pakai smartphone ini, ya Asus ROG Phone 3 yang jadi suksesornya ROG Phone generasi pertama dan juga ROG Phone generasi kedua. Selama hampir sebulan gue pakai HP ini serius. Setelah beberapa waktu lalu HP ini tuh sempat nggak dapet sinyal Sob, karena ya isu mesin cair itu yang IMEI. Nah setelah dapet sinyal akhirnya gue pakai HP ini sebagai daily driver dan juga puas-puasin main game di HP ini. Nah dalam video kali ini gue tuh mau membeberkan, menjelaskan review gue soal smartphone ini, mulai dari desain, mulai dari speknya, terus ke kamera bahkan. Ya, kameranya bikin kalian terkejut lah pastinya. Pengen tahu kayak gimana? Mending tonton terus. Yuk! Secara desain Sob, Asus ROG Phone 3 ini memang desainnya beda banget dibandingkan dengan HP mainstream lain yang udah beredar di Indonesia, termasuk HP flagship. Asus kayaknya serius banget nih ngerancang segmen ROG, segmen gamingnya di bagian smartphone. Setelah kan kalau laptop udah pastilah desain Asus ROG itu udah keren banget, udah gaming banget. Nah ini pun desainnya gaming banget. Cuman menurut gua nih, secara pendapat pribadi gua, desain ROG Phone 3 ini lebih kalem dibandingin dengan dua kakaknya, ROG Phone generasi pertama dan generasi kedua. Kelihatan dari garis-garis yang ada di dalam bodinya, terus lekukan-lekukannya. Garisnya nggak se-ekstrim, nggak segahar generasi 2 tadi. Dan pewarnaannya juga dia jauh lebih kalem. Lebih kalem kalau menurut gua. Memang untuk misalnya nih, kayak knalpot, bukan knalpot sih, apa namanya ya? Sistem pendingin, sistem pembuangan. Di sini cuman segaris aja gitu di sini. Sementara sebelumnya, dua generasi sebelumnya ada grill warna oranye, kelihatannya jauh lebih gahar kan kelihatannya. Dan memang kalau untuk RGB-nya, nah ini memang udah patennya Asus lah ya. Udah kelihatan keren. Terus juga ke bagian kameranya. Frame kameranya sudutnya nggak tajam-tajam lagi. Dia lebih, ya kelihatan lebih elegan sih, dan secara pemakaian juga bodi ROG Phone 3 ini punya lengkungan di sisi kiri dan kanannya yang bikin HP ini enak banget buat dipegang. Kayak berasa bawa HP flagship tapi punya kemampuan gaming yang mantep banget. Selain bagian belakangnya yang kelihatan kalem, bagian depannya juga bukan kelihatan kalem lagi tapi kalem banget gitu. Nggak ada unsur-unsur kayak gaming banget di bagian depan ROG Phone 3. Kalau generasi sebelumnya, di grill speaker atas dan bawah, itu ada warna orange yang menandakan kalau HP ini tuh gaming banget Sob gitu. Tapi kalau ini udah hitam gitu. Warna grill speakernya juga nggak diwarnain warna orange, merah, atau dan lain-lain. Dan untungnya, selain layarnya gede, jadi layarnya sendiri berjenis AMOLED, ukurannya 6,59 inci, resolusinya Full HD+, dan dia udah ngedukung refresh rate sampai 144 Hz. Wow. Dan juga dia udah ngedukung HDR10, terus juga touch sampling rate-nya sampai 270 Hz, dan touch latensinya 25 millisecond, sama slide latensinya 18 millisecond. Nah, memang kualitas layarnya sih lebih baik ya dibandingin dengan dua seri sebelumnya. Dan untungnya juga ada plus minusnya sih, selain memang nggak ada pewarnaan di grill speaker, tapi untungnya kualitas layar dari Asus ROG Phone 3 memang bagus. Selain itu, Asus ngasih beragam wallpaper baru yang ROG banget, salah satunya ini. Dan ada juga wallpaper animasi yang punya efek-efek berbeda ketika kita ngaktifin X-Mode. Apa itu X-Mode? Ntar gue jelasin di segmen lainnya. Sama kayak laptop gaming ROG yang portnya banyak banget, HP ROG Phone 3 juga punya port yang lebih banyak dibandingkan dengan smartphone mainstream lainnya, khususnya port USB-C.
Total ada 3 port USB-C di smartphone ini. 1 di bawah dan 2 di pinggir yang ditutup sama karet. Nah, karetnya ini susah banget dilepasnya. Serius, butuh usaha sama kecerdikan sih buat nyabut karet ini. Memang aman karena mencegah kemasukan kotoran, debu atau dan lain-lain ke port USB ini. Tapi ini susah buat diambilnya gitu. Nah, di 2 port di sini di pinggir itu satu memang buat ngecas. Ngecasnya kalau misalnya kita lagi main game landscape, jadi ngecasnya bisa lewat sini. Dan satunya lagi itu buat dikonekin atau dihubungin ke aksesoris yang ada buat Asus ROG Phone 3 kayak Aero Active Cooler, terus docking dan lain-lain. Jadi ada beberapa aksesoris juga yang bisa ngedukung smartphone ini dan juga ningkatin pengalaman kita buat main game. Asus ROG Phone 3 bisa diklaim nih sebagai salah satu smartphone di Indonesia yang resmi dijual paling kencang performanya. Dan juga jadi satu smartphone di Indonesia yang pertama yang pakai prosesor Snapdragon 865 Plus yang resmi, bukan yang standar ya, 865-nya. Nah, prosesor Snapdragon 865 Plus di Asus ROG Phone 3 itu punya clock speed-nya sampai 3,1 GHz GOX. Dan unit yang gue review sekarang, RAM-nya 8GB, LPDDR5, terus memori penyimpanannya 128GB UFS 3.1, baterainya 6000 mAh dengan fast charging-nya 30W. Nah, gue udah nguji smartphone ini pakai aplikasi Antutu, terus 3D Mark, PC Mark juga, dan Battery Lock buat ngehitung atau nyatet daya tahan baterai dari smartphone ini. Nah, untuk Antutu benchmark-nya, smartphone ini mencatatkan skor 627.000 poin. Gue aja pas ngeliat skornya, anjir, ini tinggi banget gitu ya skornya. Dan gue langsung masuk ke mode ranking di aplikasi buat ngeliat urutan keberapa sih smartphone ini. Ternyata Asus ROG Phone 3 urutan kedua. Nah, urutan pertamanya itu ROG Phone 3 juga, tapi dengan model 512GB memori penyimpanannya. Dan skor 627.000 poin ini selisihnya jauh banget dengan urutan ketiga sampai kelima kayak Oppo Find X2 Pro, terus iQOO Neo 3, Samsung Galaxy Z Fold 2, dan juga Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Jauh selisihnya. Jadi smartphone ini memang kenceng banget gitu. Untuk saat ini ya, dia HP resmi yang dijual di Indonesia dengan performa yang kenceng banget. Gue juga nguji performa smartphone ini pakai aplikasi 3D Mark. Jadi 3D Mark itu adalah benchmark buat menghitung atau mengukur performa grafis, pengolahan grafis dari smartphone. Dalam hal ini Asus ROG Phone 3 pakai GPU Adreno 650. Nah, pas gue nguji pakai aplikasi 3D Mark, skornya tinggi banget sob, sama kayak Antutu. Dan bahkan menurut 3D Mark juga, Asus ROG Phone 3 mengalahkan 99% smartphone yang pernah diuji pakai aplikasi 3D Mark. Dan itu memang ngebuktiin banget kalau HP ini cocok nih buat main game-game berat yang punya grafis atau gameplay yang tinggi banget. Misalnya kayak CODM, yang terbaru nih Genshin Impact yang 9GB download memorinya. Nyesek banget gue ngabisin kuota download game itu. Gak apa-apa, terus PUBG Mobile, dan lain-lain. Jadi semuanya bisa dilibas di smartphone ini. HP gaming bisa dipakai buat serius nggak? Jawabannya bisa. Serius kayak misalnya browsing informasi-informasi terkini gitu ya, ceileh terkini. Terus media sosial, nge-slide atau ngekepoin medsos teman-teman di Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Bisa juga multitasking, bisa chatting sambil buka YouTube, bisa terus buka presentasi atau bikin presentasi dan juga bikin dokumen, bisa multitasking, pokoknya yang serius-serius bisa dijalanin di sini. Karena pas gua nguji pakai PC Mark, jadi benchmark buat mengukur performa smartphone juga sama, PC Mark ini skornya 15 ribuan poin. Dan selama gua review sampai sekarang ya HP-HP flagship, 15.000 tuh skor yang paling tinggi loh untuk saat ini gitu. Dan berarti itu ngebuktiin kalau Asus ROG Phone 3 itu bukan cuman dipakai buat main game aja, tapi juga bisa dipakai buat nyari duit. Maksudnya dipakai buat serius, buat nyari duit. Ya ini ROG Phone 3.
Kalau ngomongin soal baterai, sebenarnya ada kekurangan dan kelebihan dari smartphone ini. Kelebihannya ya tadi, baterainya 6000 mAh. Itu gede banget loh, 6000 mAh. Tapi kekurangannya, fast chargingnya cuma 30 watt aja. Memang fast charging 30 watt udah kebilang cepet ya untuk saat ini. Tapi untuk baterai 6000 mAh dan untuk sebuah HP gaming yang mengunggulkan sektor cepat, mengunggulkan istilah cepet gitu ya. Tapi fast charging 30 watt ini nggak sesuai aja gitu sama ROG Phone 3 kalau menurut gua secara pribadi. Karena Snapdragon 865 Plus sendiri, quick charge-nya itu kalau gua baca di internet, gua baca informasinya dari website Qualcomm juga, dia udah sanggup sampai 45 watt. Ya kalau misalnya Asus ngeklaim HP ini sebagai HP yang kenceng, kenapa nggak sekaligus aja fast charging-nya dikencengin juga gitu. Kalau berdasarkan mata gue secara pribadi dan secara konsumen gitu ya. Kenapa nggak sekaligus 45 watt aja? Dan pastinya itu ngaruh ke kecepatan chargingnya. Karena dari 4% sampai 100% butuh waktu hampir 2 jam. Ya cukup lama sih 2 jam itu. Karena dalam 10 menit pertama, kalau dijabarin, smartphone ini bisa terisi sampai 13%, itu dari 4% ya. Dan dalam setengah jam ngecas itu 39% atau terisi sekitar 35% dari 4%. Dan kalau misalnya kita ngecas sampai sejam itu terisi 72%. Dan dari 90 ke 100% itu berangsur lumayan pelan ngecasnya karena udah menjelang penuh dan buat ngejaga biar baterainya nggak panas, HP-nya juga nggak panas. Jadi nggak ngebahayain konsumen juga. Jadi dari 90% sampai 100% memang cukup pelan ngecas HP ini. Untungnya ngecas baterai ROG Phone 3 yang cukup lama, hampir 2 jam, itu diganjar sama daya tahan baterai yang lumayan bagus. 16 jam buat muter video YouTube non-stop dengan baterai tersisa 3%-an. Ya itu kebilang awet sih, berarti kan kita bisa nonton YouTube hampir seharian, terus bisa main game juga bisa lebih lama jangka waktunya. Kalau misalnya jarang-jarang main game juga HP ini mungkin bisa bertahan sampai seharian. Namanya juga HP gaming, pastinya bukan cuma desain sama speknya aja yang dibagusin gitu ya, tapi juga fitur gamingnya yang lengkap, yang lebih kompleks. Dan memang fitur gaming di Asus ROG Phone 3 jauh lebih kompleks, jauh lebih lengkap dibandingin dengan HP-HP mainstream yang ada di Indonesia. Bukan cuman kayak masuk ke performance mode udah gitu, terus tampilin FPS udah, nggak gitu doang. Tapi smartphone ini tuh membebaskan kita buat ngatur performa kinerja secara manual buat setiap game. Oke, kita bahas dulu soal sistem operasinya dulu sob. Jadi Asus ROG Phone 3 udah berjalan di ROG UI berbasis Android 10. Tapi menariknya nih, ini menarik nih menurut gua. ROG UI punya feel yang kayak Android 10 murni, pure Android. Nggak banyak gimmick di sini, nggak banyak bloatware juga di sini, tapi ya memang Asus ngasih beberapa nuansa gaming di ROG UI, misalnya kayak tadi wallpaper animasi, yang kalau misalnya kita ngaktifin X Mode dengan meremas HP air triggersnya, itu wallpapernya bakal berubah, tapi ada beberapa wallpaper doang sih animasinya yang dikasih. Terus juga pastinya ada fitur namanya Armoury Crate. Nah, Armoury Crate itu yang gue bilang sebagai fitur gaming yang kompleks. Armoury Crate ini adalah aplikasi atau fitur gaming yang lengkap banget kalau menurut gue untuk sebuah smartphone. Karena kita pertama nih, kalau misalnya fitur-fitur recehnya gitu ya, istilahnya gitu, kita bisa ngatur lampu RGB di sini, sistem lightingnya. Terus kalau misalnya kita punya aero active cooler, kita juga bisa ngatur fan speednya atau putaran kipasnya. Di sini juga kita bisa ngatur air triggers yang diletakkan di sini, di sisi kanan body kalau misalnya vertikal. Terus juga kita bisa ngatur namanya X mode. Nah, X mode nih yang menarik. X mode di sini memungkinkan kita buat ngatur performa, ngatur refresh rate, terus touch sensitivitas sentuhan di layar, terus juga jaringan. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, untuk performance
Jadi di X-Mode ini ada 3 level, level 1, 2, dan 3. Nah, kalau misalnya kita ngaktifin level 3, itu membutuhkan aeroaktif. Jadi, kalau level 3 tuh ibaratnya performanya rata kanan banget gitu. Maksimal banget, dan itu pastinya bikin HP ini panas. Makanya Asus merekomendasikan kalau pakai level 3 ya harus pakai aeroactive cooler. Terus refresh rate juga kita bisa ngatur refresh rate layar sampai 144 Hz. Kebayang smoothnya gitu ya. Terus sensitivitas sentuhan juga kita bisa atur dari sliding sensitivity, sliding precision, dan touch sensitivity. Network juga kita bisa mengaktifin hyperfusion. Jadi hyperfusion ini Wi-Fi dan mobile data itu dinyalain berbarengan. Misalnya koneksi Wi-Fi kita lemot karena pakai if you know what I mean gitu ya, pakai itulah pokoknya. Nah, tiba-tiba kebetulan mobile data kita pakai provider yang kencang. Nah, kalau hyperfusion ini diaktifin, ya mobile data atau internet jaringan di kartu SIM itu membantu konektivitas di smartphone. Jadi kalau main game online nggak nge-lag banget. Main game di HP ini asli enak banget sob. Smooth di pengaturan grafis rata kanan. Gue tiba-tiba pas jadiin HP ini sebagai daily driver, gue tiba-tiba berubah jadi seorang gamers yang punya skill pas-pasan. Ya, gue memang gak gamers banget, tapi pas pakai HP ini, gue kalau main game tuh kayak berasa gamers aja gitu. Terus ketagihan akhirnya main gamenya, karena gameplay grafis yang ditawarkan, yang ditampilin sama Asus ROG Phone 3 itu smooth banget, lancar banget. CODM, grafis maksimal, very high max, 60 fps rata, stabil. Genshin Impact stabil juga 30-40 fps. Genshin Impact kebayang kan itu game berat banget. Butuh 9 GB juga buat download. Gue ngabisin kuota tuh download game itu. Tapi kebayar aja gitu dengan gameplay yang bagus banget, yang wah mantep banget, ditampilin di layar yang gonceng juga di ROG Phone 3. Pokoknya smooth banget lah main game di HP ini. Tapi ada kekurangan juga sih yang gua rasakan di Asus ROG Phone 3, khususnya yang 8128 ini, karena dalam paket pembelian kan nggak dapet tuh aeroactive cooler. Makanya gua saranin sih kalau main game di HP ini yang nggak dapet aeroactive cooler ya harus sabar. Sabar dalam artian pas main game minimal ya 20 menitan lah, suhu smartphone ini bisa mencapai 40 derajat. Jadi kebayang tuh, anggapnya di tangan tuh cukup ngeganggu gitu ya. Dan kalau menurut gua biar nggak terlalu panas banget, dia atur tadi di Armoury Crate di X mode-nya. Performanya jangan sampai maksimum banget ya, medium lah minimal. Tapi kalau misalnya mau modal lebih ya beli aeroactive cooler juga buat ngebantu sistem pendingin dari smartphone ini. Tapi secara overall gue main game di HP ini memang puas banget. Main CODM, PUBG Mobile, Genshin Impact, PES 2000 yang baru, PES Mobile yang baru, terus Real Racing juga. Apalagi kalau main kayak CODM dan PUBG Mobile, gue pakai Air Triggers. Kalau Air Triggers ini ya seperti yang gue bilang, cheat legal yang dikasih Asus biar para gamers gampang menang gitu di game itu. Dan bener aja, gue gampang banget buat ngeker, istilahnya apa ya ngeker tuh, ngarahin senjata ke musuh dan tinggal nembak tanpa nyentuh layar. Itu enak banget. Asli, HP ini memang dikhususkan buat para gamers yang pengen main game maksimal ataupun pengguna biasa seperti gue yang pengen main game maksimal, pengen main game apapun yang tersedia di Google Play Store. Siapa bilang HP gaming nggak punya kualitas kamera yang bagus? Asus ROG Phone 3 punya kualitas kamera yang sangat baik loh sob. Jadi 3 kamera di belakang dan 1 kamera depan. 3 kamera belakang, lensa utamanya 64 megapiksel dengan sensor Sony IMX686. Terus juga kamera ultra wide 13 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Terus kamera depannya 24 megapiksel. Nah, kamera utama dari ROG Phone 3 jujur punya kualitas warna yang bagus, detailnya juga baik banget, dan dynamic range-nya yang luas. Pas gua pakai smartphone ini buat daily driver, gua motret nih, langitnya biru, putihnya awan. Itu
bisa ditangkap dengan sangat baik warnanya, detailnya juga dapat banget, nggak ada over brightness dalam fotonya. Terus percaya nggak percaya nih, gue pakai Asus ROG Phone 3 juga sebagai alat bantu gue, sebagai kamera, buat motret produk-produk review yang tayang di Telset ID. Jadi, gue kan suka nulis review juga dan tayang di Telset ID di website. Nah, beberapa unit review yang gue tulis itu fotonya pakai ROG Phone 3. Jadi, HP ini ngebantu banget nih buat, ya tadi, diajak serius. Terus, kamera ultrawide-nya sob. Kamera ultrawide dari ROG Phone 3 juga memberikan foto yang enak dilihat. Memang nggak sebagus kamera utamanya atau lensa utama, tapi seenggaknya Asus membuktikan kalau HP gaming juga bisa dipakai buat motret momen-momen terbaik. Nah, gue sempet bingung gitu, sempet heran. Kok bisa gitu HP gaming ada kamera makro gitu? Emang gamers tuh suka motret makro juga gitu ya? Memang gue nggak tahu apakah gamers juga suka fotografi, khususnya foto makro. Ya harus ada survei juga. Tapi gua rasa nih, kalau gua nilai kalau adanya kamera makro di smartphone ini tuh sebagai apa ya, fitur iseng untuk menghibur para gamers ataupun mengajak para gamers biar ayolah jangan main game terus. Coba deh mengeksplor HP ini khususnya di sektor kamera, menghasilkan momen-momen atau foto-foto yang bagus yang bisa diupload ke media sosial. Ya salah satunya ya kamera makro. Nah, kamera makronya sendiri kualitasnya bagus dan warnanya juga cukup kontras, detailnya juga cukup baik. Kamera selfie atau kamera depan 24 megapiksel di Asus ROG Phone 3 memang jadi salah satu fitur utama, fitur yang jadi daya tarik utamanya karena kamera ini memang menghasilkan foto yang bagus, natural juga foto selfie-nya, tapi menurut gue kamera ini cenderung bermanfaat buat para gamers ataupun streamers untuk menampilkan atau menayangkan wajah mereka di YouTube, Twitch, dan lain-lain saat live streaming game gitu. Kan banyak tools streaming di smartphone ini, misalnya kayak screen recording, ataupun kalian bisa pakai Google Play Games juga buat ngerekam game. Jadi kamera 24 megapiksel ini sangat berguna buat aktivitas-aktivitas kayak gitu. Hasilnya juga oke. Jujur aja nih sob, selama gue pakai HP ini sebagai daily driver buat kebutuhan review, gue suka pakai memanfaatkannya buat ngerekam video buat channel YouTube Telsa TV. Jadi ada beberapa device, ada beberapa video review yang gue rekam tuh pakai ROG Phone 3. Percaya atau nggak percaya ya. Jadi kemampuan HP ini tuh bisa ngerekam video di resolusi 8K atau 8K, 4K di 60 fps, sampai 1080p di 60 fps. Kualitas kamera utamanya kan bagus tuh, akhirnya gue coba tuh buat ngambil video, bagus juga ternyata, bukan cuman fotografi aja yang bagus. Akhirnya gue ngerekam video mulai dari video unboxing, hands-on, sampai video review di berbagai kondisi pakai HP ini. Misalnya salah satunya adalah unboxing Samsung Galaxy S20 FE. Itu gue pakai Asus ROG Phone 3 buat ngerekam video unboxing tersebut. Jadi kualitas kamera ini, kualitas HP ini sangat baik kualitas kameranya, meskipun Asus ROG Phone 3 diplot sebagai HP gaming. Tapi ini enak banget buat ngebantu gue yang suka ngambil video maupun ngambil foto. Smartphone gaming memang jadi kelas baru di industri smartphone. Kelas ini memang sangat berbeda dengan smartphone flagship, meski sama-sama punya spesifikasi kelas atas dan fitur terkini. Tapi Asus ROG Phone 3 ini menawarkan hal yang nggak bisa kita dapat atau mungkin nggak bakal kita dapetin di smartphone flagship. Adalah pengalaman gaming yang maksimal. Jadi pengalaman gaming maksimal ini bukan cuman main game smooth aja, enggak, tapi fitur gamingnya. Fitur gaming di smartphone ini, khususnya Armoury Crate dan fitur X Mode, itu jadi dua fitur yang kompleks banget. Fitur gaming yang kompleks, lengkap banget di situ. Gue bisa ngatur performa berdasarkan gamenya, bisa ngatur kualitas layar, bisa ngatur bahkan ngatur jaringan. Terus bisa ngatur air triggers juga, key mapping, makro, dan lain-lain bisa di sini.
Meskipun memang di beberapa smartphone flagship atau smartphone kelas menengah ke atas ada fitur namanya Game Space, terus Game Launcher dan lain-lain. Tapi itu nggak selengkap Armoury Crate yang ada di Asus ROG Phone 3. Terus juga Asus menyediakan banyak banget aksesoris pendukung buat ROG Phone 3. Ya kayak laptop gaming pastinya banyak aksesoris buat ngedukung atau ningkatin pengalaman maksimal saat kita main game. Contohnya kayak Aero Active Cooler, terus ada ROG Clip, terus juga ada ROG Kunai 3 Gamepad, ada Mobile Desktop Dock, sampai TwinView Dock 3. Itu lengkap, bisa kalian beli juga buat tingkatin performa atau pengalaman gaming pas main game di Asus ROG Phone 3. Selain itu, kesan gaming juga yang beda banget yang nggak bisa kita dapetin di smartphone flagship adalah desainnya. Desainnya kayak gini, gaming banget, beda, eye-catching. Kalau misalnya kita nggak pakai casing, ya, terus pakai di luar gitu ya kelihatan beda dibandingin dengan HP-HP flagship yang pernah gue review bahkan. Khususnya ada RGB-nya nih. Tapi juga memang ada beberapa kekurangan yang gue alamin selama gue pakai ROG Phone 3, khususnya adalah hawa panasnya itu, karena pas gue dapet HP ini ya memang nggak dapet Aero Active Cooler-nya. Jadi gue saranin biar nggak panas banget pas pakai HP gaming ini, belilah Aero Active Cooler ataupun atur gamenya ke tingkat medium. Jadi nggak terlalu panas juga di HP. Satu lagi deh keunggulannya, Asus ROG Phone 3 punya kualitas kamera yang sangat baik untuk sebuah smartphone kelas gaming. Baik gamers yang suka fotografi ataupun videografi, itu bisa didukung oleh smartphone ini. Ya, memang harganya cukup mahal. 10 jutaan ya kalau nggak salah, 10 jutaan. Dan untuk tertingginya lebih dari 10 jutaan. Tapi seenggaknya Asus membayar lunas lah istilahnya uang yang dikeluarkan oleh konsumen pas beli HP ini dengan kualitas terbaik, dengan fitur gaming yang lengkap, dan kualitas kamera yang oke. Gue Faisal, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jaga jarak dulu selama pandemi ini. Nuhun sob.